Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirahmi, stambuk A221181068. Nah, dalam tugas PLP, di mana saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem organisasi dalam kehidupan. Nah, anak-anak, buah mangga itu merupakan salah satu jenis buah tropis yang tumbuh subur di Indonesia. Tentu kalian pernah mengonsumsi buah mangga ya. Nah, buah itu termasuk salah satu bagian dari tumbuhan. Selain buah, ada bagian yang lain, yaitu akar, daun, batang. Bagian-bagian tersebut dinamakan organ. Nah, tiap-tiap organ tersusun atas jaringan. Setiap jaringan itu tersusun atas kumpulan sel. Lalu, apa itu sel? Tingkatan-tingkatan tersebut dinamakan sistem organisasi kehidupan. Nah, sistem organisasi kehidupan itu terdiri dari yang paling kecil ke yang paling besar. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, pertama kita akan bahas tentang sel. Sel itu adalah unit struktural dan fungsional kehidupan yang dengan bagian-bagian penyusunnya beserta fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Nah, struktur sel. Sel yang ditampilkan di sini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Sel itu tadi adalah bagian terkecil penyusun suatu organisme, penyusun suatu makhluk hidup. Antara sel hewan dengan sel tumbuhan memiliki bagian-bagian yang hampir sama. Bedanya adalah pada tumbuhan dia memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan dia tidak punya. Dan sel hewan itu memiliki lisosom, sedangkan tumbuhan tidak punya. Jadi perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan itu adalah pada dinding sel dan lisosom. Kemudian antara sel hewan dan sel tumbuhan bentuknya juga berbeda. Sel hewan bentuknya bulat, kemudian sel tumbuhan bentuknya kotak, seperti itu ya nak. Nah, secara garis besar, sel itu tersusun atas 3 komponen. Yang pertama, membran sel. Membran sel itu adalah bagian pada sel tumbuhan atau dinding sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu adalah pengisi dari bagian-bagian sel yang ada di sini tadi. Nah, ini ada di bagian sitoplasma. Kemudian inti sel. Inti sel ini dia berfungsi sebagai otaknya sel. Nah, inti sel ini adalah ada 2 macam, prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu artinya adalah sel yang belum memiliki membran inti, sedangkan eukariotik adalah sel yang telah memiliki membran sel. Bentuk sel itu ada 2 jenis, yaitu sel multiseluler dan uniseluler. Multiseluler itu artinya sel yang terdiri dari banyak, ya. Kalau uniseluler hanya satu sel, seperti itu. Nah, organisme multiseluler itu contohnya sel lemak, sel darah, sel saraf, sel tumbuhan.
Sedangkan organisme uniseluler itu seperti amuba, paramecium, euglena, seperti itu. Nah, setelah sel, yang kedua adalah jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang mempunyai asal-usul, struktur, dan fungsi yang sama. Kita akan bahas tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan hewan. Hewan ini terdiri dari jaringan epitel. Jaringan epitel itu ada 6 jenis. Ada epitel kubus berlapis tunggal berdasarkan bentuknya ya. Kemudian ada epitel silindris berlapis banyak, gambarnya seperti itu. Epitel silindris berlapis tunggal, epitel silindris bersilia, epitel pipih berlapis banyak, dan epitel pipih berlapis tunggal. Jaringan epitel ini dia melapisi seluruh permukaan dalam dan luar tubuh. Fungsinya melindungi tubuh dan organ, kemudian sebagai pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsang. Yang kedua adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini terdiri dari jaringan tulang rawan, kemudian jaringan ikat, gambarnya seperti itu, jaringan tulang, gambarnya jaringan tulang seperti itu, dan jaringan darah dan getah bening. Selanjutnya yang ketiga jaringan otot. Nah, jaringan otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Nah, otot itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Gambarnya seperti itu. Otot jantung itu bekerja secara tidak sadar. Otot rangka itu berarti yang ada di seluruh tubuh kita ini, yang ada di luar, yang menempel pada rangka, itu dia bekerja secara sadar. Kemudian otot polos itu bekerja secara tidak sadar, ya. Contohnya otot polos itu berada di lambung. Kemudian yang keempat ada jaringan lemak, dan yang kelima jaringan saraf. Yang kedua, jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel muda yang aktif membelah. Biasanya jaringan meristem ini berada pada ujung tumbuhan, ujung akar, seperti itu ya. Kemudian ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu adalah jaringan yang menutup permukaan tubuh atau bagian tubuh. Makanya jaringan epidermis ini disebut sebagai jaringan pelindung. Jadi jaringan epidermis itu paling luar. Kalau pada hewan itu sama dengan jaringan epitel ya. Kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu adalah jaringan pengisi atau jaringan dasar. Ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem itu fungsinya mengangkut garam, air mineral dari akar menuju ke daun untuk digunakan sebagai fotosintesis. Kemudian floem itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir adalah jaringan penguat. Namanya juga jaringan penguat, berarti dia berfungsi untuk menyokong tanaman agar berdiri dengan kokoh. C. Organ tubuh. Organ. Nah, tadi sudah ada sel, kemudian jaringan. Nah, selanjutnya adalah organ. Organ itu adalah kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Contoh organ pada tubuh hewan dan manusia itu adalah jantung, kemudian hati, dan paru-paru. Sedangkan contoh organ tubuh pada tumbuhan ada bunga, kemudian
batang, daun, dan akar ya. Setelah organ ada sistem organ. Sistem organ itu berarti kumpulan dari organ. Nah, sistem organ ini terdiri dari sistem rangka, kemudian sistem peredaran darah, kemudian sistem otot, sistem saraf, sistem pernafasan. Ini sistem pernafasan. Nah, yang namanya sistem organ tadi terdiri dari kumpulan organ. Contohnya sistem pernafasan ini terdiri dari organ hidung, kemudian tenggorokan, kemudian ada bronkus, bronkeolus, laring, faring, kemudian paru-paru. Nah, itu makanya dikatakan sebagai sistem pernafasan. Nah, kesimpulannya, makhluk hidup atau organisme yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan itu disusun oleh sel. Nah, kumpulan dari sel itu adalah jaringan. Kumpulan dari ini ya, jadi pertama adalah sel, kemudian kumpulan dari sel adalah jaringan, kumpulan dari jaringan adalah organ, kumpulan dari organ membentuk sistem organ, dan sistem organ ini membentuk organisme. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Makasih teman-teman.